Kompas Petang kami lanjutkan, saya Sini Permadi. Saudara mantan Capres Anies Baswedan menyindir pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilainya semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi. Imbasnya, menurut Anies, jabatan publik diberikan bukan karena kompetensi, melainkan koneksi. Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam dialog kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang 8 Oktober lalu. Dalam pemaparannya, Anies menyinggung praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah membuat jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi, tapi oleh kedekatan politik dan kepentingan kekuasaan. Sehingga sistem yang dibangun pemerintah bukan lagi berpihak pada kualitas, melainkan pada pertimbangan politik dan kepentingan kelompok. Kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Sebelumnya saat menutup Munas ke-6 Partai Keadilan Sejahtera pada 29 September lalu, Presiden Prabowo menegaskan ia tidak pernah menyimpan dendam kepada Anies yang pernah memberinya nilai 11 dari 100 saat debat Pilpres 2024. Menurutnya, pernyataan Anies justru berbalik memberikan simpati publik dan membantunya meraih kemenangan. Prabowo juga menekankan bahwa politik harus dinamis dan demokrasi perlu dijalankan secara dewasa. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 tuh gue nggak apa-apa itu. Bener loh, sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara-saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh, iya kan, saudara-saudara. Kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu, lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa, ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Saling sindir antara Presiden Prabowo dan lawannya pada Pilpres 2024, Anies Baswedan, kembali menghangat. Keduanya sama-sama melontarkan pernyataan yang membuat publik kembali mengingat dinamika di panggung Pilpres 2024. Meski Pilpres sudah usai, Prabowo dalam beberapa kesempatan masih mengungkit penilaian 11 dari 100 yang dilontarkan Anies saat debat Pilpres. Sementara Anies tiba-tiba muncul dengan mengkritik tata kelola jabatan publik di pemerintahan Prabowo, yang menurutnya tak lagi karena kompetensi melainkan koneksi. Nah, kita bahas saling sindir dua tokoh ini bersama analis politik Adi Praitno yang sudah bergabung bersama kami di studio. Lalu ada Ketua Umum Gerakan Rakyat Syahrin Hamid dan Ketua DPP PSI Valdo Maldini. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy. Petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bu Syahrin dulu ya, Bung Syahrin. Ini apa alasannya seorang Anies Baswedan tiba-tiba melontarkan sindiran yang soal cara pemerintah sekarang memilih pejabat publiknya, ini kenapa? Iya, jadi mungkin gini, ini kan tata kehidupan bernegara. Jadi lebih tepatnya bukan sindiran, lebih tepatnya ini adalah menjalankan fungsi check and balances, mungkin fungsi critical support, fungsi untuk mengingatkan bahwa
bagi kita kan sudah punya pengalaman ke belakang bahwa betapa meritokrasi tidak mendapatkan tempat. Nah, sehingga pada kondisi yang seperti ini, nah harapannya diingatkan kembali bahwa memang sudah sepatutnya menempatkan posisi basisnya adalah meritokrasi Tapi Bung sesuai Syahrin, kompetensi, sesuai kapasitas. Nah, sehingga harapan-harapan bahwa dengan basis meritokrasi sehingga teknokrasi pembangunan bangsa dan juga agenda-agenda oke, presiden tapi itu bentuk penguasaan juga dari Pak Anies. Tapi ini jangan-jangan ngomongnya karena sebelumnya Pak Prabowo juga ngungkit duluan soal nilai 11 dari 10, dari 100. Jadi sebenarnya justru yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada forum Munas PKS itu justru memperlihatkan bahwa memang level para calon presiden kita ini sudah level negarawan. Nah, sehingga apa yang terjadi pada dinamika pada saat Pilpres, ya tentunya itu adalah ya tertinggal pada saat Pilpres, tidak lagi menjadi hal yang harus dibawa-bawa, apalagi misalnya ya sampai tersimpan di hati begitu dalam. Justru ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, rakyat malah memang menantikan sebuah debat tajam, perdebatan yang ya begitu diferensiatif. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi harapan rakyat. Nah, ketika itu sudah selesai momentumnya, nah sudah saatnya ya yang mendapatkan mandat dari rakyat menjalankan pemerintahan, yang di luar itu ya tentunya mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, ini saya kira adalah merupakan sebuah tradisi ataupun tata kelola kehidupan bernegara yang baik, di mana demokrasi itu tumbuh sehat. Adanya rule ataupun pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya, dan ada kekuatan di luar yang mengawasi jalannya pemerintahan. Oke, nah kalau dari Bung Faldo nih, tapi Bung Faldo, Pak Prabowo kan beberapa kali nyinggung soal nilai 11 dari 100 ini. Emang sebegitu membekaskah di hati Pak Prabowo? Ya, saya kira itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo nggak ada dendam sama sekali kepada Mas Anies Baswedan. Dan kami kira hal itu diulang berkali-kali ya karena bagi Pak Prabowo ini adalah sebuah momen juga untuk menjelaskan tidak ada masalah sama penilaian dari pihak lain atau pihak luar. Yang menarik adalah narasi meritokrasi bukan koneksi, tapi kami kira ini soal kolaborasi, Mbak Cindy. Bahwa memang pemerintah hari ini itu sedang menyiapkan lompatan, bukan nostalgia masa lalu. Karena meritokrasi itu bukan hanya sekedar slogan ya kami kira. Karena kita melihat pemerintahan tidak hanya menilai orang dari seberapa banyak dia bicara atau pidato gitu. Kalau pidato Pak Anies top lah gitu. Kalau ada lomba pidato tuh juara 1. Tapi kan dari hasil kerjanya. Dan ukurannya adalah output, kinerja. Siapa yang bisa eksekusi, siapa yang bisa selesaikan masalah. Kalaupun tidak bisa, ya kena evaluasi. Kita lihat udah sekitar 4 kali reshuffle. Dan kita juga melihat bahwa tidak sedikit juga anak-anak muda itu diberikan tempat di kabinet gitu, bahwa berarti ini bukti meritokrasi itu sedang dijalankan, bukan hanya sekedar dibicarakan. Yang kedua, komposisi kabinet, komposisi tim itu adalah soal kebutuhan, Mbak Cindy, bukan hadiah. Jadi setiap presiden itu berhak membentuk tim yang cocok dan itu sesuai dengan zamannya. Dan Pak Prabowo kita lihat memilih yang bisa kerjanya cepat, loyal pada visi dan paham lapangan juga. Jadi sekali lagi ini bukan bagi-bagi jabatan, tapi bagi-bagi tanggung jawab. Oke, tapi 49 menteri, 55 wamen, belum kepala badan, kepala lembaga, staf sus, utusan khusus, semuanya berdasarkan kompetensi dan kecocokan berarti, kalau menurut Anda? Pasti, karena memang tantangannya itu kan nggak sama setiap zaman, Mbak Cindy. Mungkin dulu zaman Pak Jokowi menghadapi tantangan seperti X, Pak Prabowo Y gitu kan. Tantangan geopolitik, ekonomi hari ini, teknologi kompleks. Jadi kabinet itu kita tidak lihat dalam segi size, Mbak, tapi dalam adaptivity-nya, adaptifnya. Nggak bisa kita pakai kacamata periode lalu sama sekarang. Dan saya pun menghargai sebenarnya Pak Anies Baswedan waktu jadi gubernur, beliau juga punya susunan tim yang cukup kompleks gitu. Beliau mempunyai tim TGUPP, tidak masalah, dan itu hak bagi beliau ketika beliau jadi gubernur. Tapi jangan menuduh orang lain melakukan hal yang sama seolah-olah salah.
Kalau dulu dibilang team of experts, sekarang dibilang bagi-bagi jabatan. Konsisten dalam berprinsip kami. Nah gimana Bung Sahrin, katanya konsisten, ya TGUPP juga disinggung lagi, tanggapan Anda gimana? Ya, saya kira memang pada saat Anies menjabat, dia sedang mengemban amanat publik. Dan itu patut dikritisi, wajib bagi seluruh pihak, civil society, masyarakat sipil, ya wajib untuk melakukan ataupun mengkritisi apa yang menjadi susunan timnya Pak Anies, baik itu dari sisi proses maupun dari output yang dihasilkan. Dan saya kira itu juga wajar ketika kekuatan luar pemerintah juga mengkritisi apa yang menjadi komposisi tim Pak Presiden dan juga apa yang sedang dilaksanakan dan output yang juga akan misalnya dihasilkan. Karena kan mendapatkan tanggung jawab publik tentunya kan harus diiringi juga dengan kritik publik. Dan kita kan tahu, Lord Acton mengatakan bahwa memang power tend to corrupt. Bung Sahrin. Power, ya corrupt absolutely. Dan sehingga ini kita harus jaga, menjaga kekuasaan, menjaga pemerintahan, ya dengan mengkritik. Nah itu saya kira adalah sesuatu yang Bung Sahrin, harus ditumbuhkan. Tapi begini Bung Sahrin, apa yang membedakan akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Anies pada saat itu masih menjadi gubernur dengan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto sekarang? Kalau misalnya sama-sama ya saat itu juga beberapa orang tim ses yang masuk ke dalam lingkarannya Pak Anies di Pemprov. Iya, sebenarnya justru karena dengan adanya hubungan-hubungan kedekatan-kedekatan itu kan ada trust. Nah yang menjadi persoalan kan tidak hanya basisnya koneksi, tapi ada basis meritokrasi, ada kompetensi di situ, ada prestasi di situ. Kan apa yang menjadi akibat ataupun dampak dari sebuah tim dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini berdampaknya kan kepada nasib rakyat, berdampaknya kan kepada kebijakan publik, eksekusi kebijakan publik, dan sehingga yang mendapatkan dampak kan rakyat. Dan ini kan tidak wajar sekali ketika bahwa ada kekuatan sipil yang melakukan kontrol terhadap itu. Dan saya kira itu sangat sehat bagi pertumbuhan demokrasi. Saya minta pendapat Mas Adi dulu. Mas Adi, ini kan momen saling, kalau bukan saling sindir tadi saling menyinggungnya itu kan berdekatan. Pak Prabowo dulu soal 11 dari 100, kemudian dijawab oleh Pak Anies soal kok nggak meritokrasi. Ini kok membekas banget kayaknya buat Pak Prabowo. Ya kalau bagi saya dua hal sebenarnya Cindy. Pertama, ini kan dilihat oleh publik sebagai serangan balik yang dilakukan oleh Anies Baswedan karena beberapa waktu yang lalu kan memang sempat disinggung oleh Pak Prabowo Subianto terkait dengan penilaian 11 dari 100 ya dalam acara PKS. Sepertinya Anies tidak mau berdiam diri bahwa dalam banyak hal memberikan kritik-kritiknya bahwa pemerintahan hari ini, sekalipun Anies tidak menyebut siapa pemerintahan hari ini, tapi kan publik tahu pemerintahan hari ini presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran, menegaskan bahwa rekrutmen politik baik di birokrasi dan di pemerintahan tidak didasarkan atas kompetensi, tapi didasarkan atas koneksi. Itu kan pernyataan Anies yang kemudian per hari ini menjadi pergunjingan. Tapi yang kedua bagi saya secara prinsip adalah ini sebagai penegas sebenarnya bagi Anies Baswedan bahwa Anies itu adalah outsider, Anies itu adalah tokoh oposisi yang dalam banyak hal selalu kritikal, memberikan narasi-narasi perspektif terkait dengan situasi dan pemerintahan hari ini. Dan bahkan Anies kan tidak hanya bicara tentang meritokrasi ataupun koneksi, tapi juga mengajak publik untuk menagih janji yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan Pilpres 2024 yang lalu, misalnya soal lapangan pekerjaan beberapa juta yang mungkin sampai hari ini belum kelihatan secara maksimal. Jadi Anies sebenarnya ingin menunjukkan satu diferensiasi, bukan bagian dari pemerintah, berada di luar dan menyampaikan suara-suara publik yang selama ini kritis. Tapi kalau kayak gini berarti yang membekas buat Pak Prabowo itu nilai 11-nya atau Anies Baswedan-nya? Ya dua-duanya sih. Dua-duanya dalam arti sebagai konteks untuk membangun wacana diskusi semacam ini bagi saya adalah suatu hal yang sah dan cukup bagus sebenarnya dalam diskusi politik. Tapi ketika Anies bicara tentang meritokrasi, bicara tentang ada orang dalam dan koneksi, ini seakan-akan juga Anies bicara tentang dirinya. Karena waktu Anies jadi gubernur sekalipun, saat itu TGOPP memang bukan hanya komposisinya yang jumbo, tapi juga dianggap sebagai bagian dari akomodasi politik dari pihak dan orang-orang yang selama ini teridentifikasi sebagai kelompok-kelompok orang yang kemudian ikut serta memperjuangkan Anies. Dan bahkan
per hari ini kalau kita mendengarkan salah satu politisi PSI kan juga menyebut yang begitu banyak, atau ada beberapa orangnya Anies yang juga menjadi bagian dari pemerintahan Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung dan Rano Karno, termasuk Bang Syahrin kan yang disinggung-singgung kan, sebagai orang dalam gitu. Tapi Mas Adi, tapi dengan artinya apa? Ini ordal-ordal kayak gini ya bukan hanya berlaku di satu tempat, tapi kan berlaku di tempat-tempat yang lain, kira-kira begitu, Cindy. Nah itu gimana Bang Syahrin? Anda juga disinggung loh barusan sama Mas Adi. Bukan saya orang PSI yang ngomong. Bukan Mas Adi sama orang PSI katanya. Bang Syahrin gimana? Ya, kalau pemerintahan Pramono, ya wajar lah. Saya kira ya Pramono kan sudah menyatakan bahwa memang, ya saya kebetulan di pemerintahan Jakarta, ya diangkat oleh Mas Pram sebagai gubernur, dalam hal ini ya sebagai komisaris di Jakpro. Dan kan dua hal yang disampaikan oleh Pak Pramono. Karena memang otoritas mengangkat kan ya Pak Pramono. Yang disampaikan oleh Pramono di publik adalah yang pertama, dia meyakinkan bahwa dia mengenal betul orang ataupun sosok yang diangkat. Yang kedua adalah dia mengenal betul kredibilitas dan kompetensi. Nah, dua hal itu kan yang disampaikan oleh Pak Pramono. Jadi saya kira ya itu wajar ketika para Pramono mengangkat dalam kapasitasnya sebagai gubernur. Ya tentunya orang yang dikenal, dan yang kedua pertimbangannya adalah ya soal kredibilitas dan juga kompetensi, itu wajar-wajar saja. Dan saya kira ya patut juga Pak Pramono pun harus diingatkan bahwa ya tidak hanya mengangkat orang-orang atas dasar kompetensi, atas dasar koneksito gitu loh, tapi bahwa memang ada hal-hal yang terkait dengan juga apa yang kira-kira menjadi target ataupun orientasi pemerintahannya. Jadi saya kira that's suatu hal yang wajar. Ini Bung Faldo juga dari tadi senyum-senyum aja, berarti tapi menilainya sindiran dari Pak Anies Baswedan ini mendasar nggak sih? Anda sebagai bagian dari pemerintahan? Oh enggak, kalau kita kritik mah seneng, Mbak. Seneng banget kalau kritik. Kalau bisa kritik itu terus dilanjutkan, tapi ya kritik itu sehat, namun hipokrit itu nggak sehat, Mbak. Karena kritik itu bagus ya dari Pak Anies untuk demokrasi, walaupun memang betul butuh basisnya konsistensi. Kalau dulu punya hak pilih tim sendiri, sekarang juga hormati Pak Prabowo untuk melakukan apa yang beliau yakini. Kalau dulu dianggap profesional TGUPP misalnya, jangan sekarang disebut koneksi, kan double standar Mbak jadinya. Dan kami kira pemerintah sangat terbuka dengan evaluasi. Karena meritokrasi itu bukan cuma soal siapa yang diangkat, tapi bagaimana kinerjanya diukur. Saya pengen menekankan sekali lagi bagaimana kinerjanya diukur. Dan Pak Presiden Prabowo tidak segan-segan melakukan evaluasi. Karena sistem evaluasinya disiapkan secara transparan untuk pejabat publik. Bahkan kita jujur-jujuran aja, ini reshuffle udah 4 kali loh dalam setahun. Cukup banyak. Dan jadi ini bukan asal tunjuk Mbak. Tapi kalau nggak bisa kerja, diganti dengan yang bisa lebih perform. Dan sekali lagi Mbak, Prabowo Gibran tidak bagi-bagi jabatan. Mereka berbagi tanggung jawab. Karena politik bagi pemerintahan hari ini bukan soal bagi-bagi kursi, tapi bagi-bagi beban kerja. Yang penting bukan siapa yang duduk di mana, tapi siapa yang bekerja untuk rakyat. Walaupun kita harus tetap kritis gitu. Kritik dari Pak Anies, gas. Kalau bisa Bang Syahrin, gas terus tiap hari Pak Anies pidato. Ya kan? Karena pidato Pak Anies nih ya rimanya enak Bang. Berima kalau Pak Anies nih pidato. Lihai. Belum lagi kalau Pak Anies sudah memainkan kata-kata. Tapi sekali lagi kritik yang sehat oke. Tapi hipokrit jangan Mbak Cindy. Kira-kira begitu. Jangan hipokrit. Tapi kan soal meritokrasi itu memang wajib ya. Tapi Mas Adi, melihat kan tadi kalau kata Mas Adi, sebenarnya Pak Anies ini sedang melakukan diferensiasi dan juga menegaskan posisinya. Nah dengan gaya kritiknya yang pedas nih ke pemerintahan, ini akan berdampak nggak ke masa depan politiknya Pak Anies? Ya saya kira memang ini semakin mempertebal bagaimana posisi politik Anies Baswedan hari ini, terutama untuk terus mendapatkan spotlight, terutama dukungan-dukungan politik dari kelompok-kelompok yang selama ini anti terhadap pemerintah, kritis sama pemerintah, itu yang saya sebut. Ini sedang memelihara betul dukungan politik bagi kelompok-kelompok yang memang selama ini cukup berjarak dengan kekuasaan politik. Tapi satu hal yang ingin saya katakan Cindy, budaya politik kita sejak lama, mulai dari desa bahkan hingga pusat, itu kan memang selalu didasarkan atas patron klien. Didasarkan pada patronase. Jadi kalau saya jadi pejabat publik, misalnya kepala desa, ada kecenderungan yang direkrut itu adalah orang-orang terdekat. Ini sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus rasa percaya
bahwa yang mampu menjalankan pemerintahan dan orkestrasi organisasi adalah mereka yang sudah dikenal dengan baik, mereka punya track record dan rekam jejak. Tentu catatan terpentingnya adalah orang-orang yang diajak sekalipun didasarkan dalam tanda kutip ya patron, klien dan pertemanan itu, yang paling penting dia bisa bekerja sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Kan di situ yang sebenarnya sedang dilihat betul oleh publik. Jangan sampai karena yang diajak adalah mereka adalah teman, adalah sahabat, ikut serta dalam memenangkan pertarungan politik, tapi kinerjanya tidak sesuai dengan harapan. Yang ingin saya katakan adalah karena di Indonesia itu adalah sistem presidensialisme multipartai ekstrim, ada keinginan untuk merangkul berbagai kalangan politik, justru berbagi kekuasaan, merangkul mereka yang ikut memenangkan pemilu, itu adalah sesuatu yang wajib. Yang aneh itu kalau kalah pemilu minta juga jabatan politik. Itu yang menurut saya lucu dan jangan lagi. Jangan lagi itu terjadi. Bukan hanya merusak sistem kompetisi, bukan hanya merusak bagaimana yang disebut dengan meritokrasi, tapi secara prinsip bahwa pemilu kita itu ya seakan-akan tidak ada artinya. Saya selalu mengatakan bahwa yang kalah itu ya biarkan dia berada di luar kekuasaan. Tapi secara prinsip kalau yang ingin saya katakan adalah bahwa sekalipun ada budaya demokrasi kita didasarkan atas patronase dan patron lain, sebisa mungkin kalau kita mau jujur bicara tentang ideal, sekalipun ini agak utopis ya, besok-besok semua jabatan politik bisa tidak dilakukan beauty contest. Mau menteri, mau gubernur, bupati, wali kota, dibuka jabatan politiknya, siapapun berhak untuk mencalonkan diri, dan nanti ada komite yang disebut dengan independen dan profesional untuk bisa menyeleksi bahwa merekalah yang kemudian harus menjadi pejabat publik sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Cuman sayangnya, Cindy, saya agak khawatir ini sulit untuk dilakukan. Karena di Indonesia dukungan politik itu menjadi penting. Kan percuma punya tim yang solid, punya kabinet yang bagus, punya pembantu-pembantu yang memang misalnya punya koneksi dan kinerja yang bagus. Tapi kalau terjadi instabilitas politik, ada rongrongan, ada kemudian bagaimana oposisi selalu bermunculan di mana-mana. Itulah yang kemudian membuat kenapa akomodasi politik merangkul berbagai kalangan yang disebut dengan patron klien didasarkan atas koneksi. Sebagai jawaban sebenarnya satu sisi pemerintahan, kekuasaan politik dari pusat hingga daerah itu mendapatkan dukungan yang cukup maksimal. Yang paling penting tentu adalah kinerja. Nah, tantangan terkait dengan meritokrasi itu adalah bahwa ayo dong tunjukkan bahwa Anda ditunjuk itu bukan karena persahabatan, bukan karena pertemanan, tapi justru atas kinerja. Begitupun sebaliknya. Kalaupun toh yang menjadi pembantu, menjadi kabinet itu adalah teman dan sahabat, kalau kinerjanya nggak benar, gantilah. Ya, ganti dengan aja. Teman-temannya yang lain yang juga bisa jangan bekerja sahabat sesuai aja dengan yang harapan. dipilih nih kata Mas Adi. Nah kalau Bung Faldo gimana akhirnya dengan sistem yang sekarang sudah terjadi agar pemerintahan yang sekarang ya bukan hanya soal mengakomodir saja sahabat-sahabat ataupun juga teman dekat, tapi tetap bisa mempertanggungjawabkan tugas yang sudah diberikan kepada orang-orang yang dipilih. Iya, saya kira mungkin perlu sama-sama kita pertegas juga Mbak Cindy, bahwa loyalitas itu bukan lawan dari meritokrasi gitu. Karena dalam sistem pemerintahan, merit dan loyal itu tuh nggak ada bertentangan sama sekali. Orang yang hebat tapi nggak loyal Mbak, itu bisa merusak kebijakan dari dalam. Dan pemerintahan ini kami lihat memilih orang yang kompeten sekaligus sejalan dengan arah negara. Itu hal yang normal Mbak Cindy. Di seluruh dunia manapun kita tahu itu. Dan adanya pembangunan tim yang lintas generasi. Lihat struktur yang mulai terbentuk. Tokoh senior berpengalaman ada. Anak muda juga ada. Di lingkaran strategis. Ini sinergi Mbak antara pengalaman dan semangat yang baru. Bukan nepotisme, tapi regenerasi yang kami kira terencana. Dan yang ketiga Mbak, nggak kalau jauh lebih penting, publik menuntut kecepatan, bukan drama. Karena kita sedang masuk ke era eksekusi hari ini. Presiden dan Wapres terpilih itu memang lagi fokus untuk mempercepat realisasi programnya, MBG, cek kesehatan gratis, Kopdes, magang nasional, bukan memperbanyak rapat atau bahkan pidato di daerah-daerah. Rakyat tuh nggak peduli Mbak sebenarnya temannya siapa, tapi harga stabil, kerjaan terbuka, pembangunan lanjut, ekonomi stabil, dan semuanya mendapatkan kemakmuran. Itu yang paling penting. Kita tunggu juga artinya pertanggungjawaban dari ya semua yang sudah terpilih, presiden sampai segala pembantunya, ini juga akan menjadi pertanggungjawaban bagi rakyat. Bung Faldo Maldini, Bung Sahrin, Mas Adi Prayetno, terima kasih sudah berbagi Kompas Petang, semuanya sehat selalu. Terima kasih. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi warga Palestina mulai pulang ke Gaza setelah Israel Hamas sepakat melakukan gencatan senjata. Informasinya sesaat lagi.
News setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Every mile is a reminder of cherished memories. Suzuki